Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori komunikasi kelompok. Nah, sebelum membahas teori-teori komunikasi kelompok, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil, dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Alvin A. 2006. Nah, dari penjelasan pakar tadi dapat kita simpulkan bahwasanya komunikasi kelompok ialah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Oke, next. Kali ini kita akan membahas teori-teori komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, teori psikodinamika. Teori psikodinamika dikemukakan oleh Bion pada tahun 1948 sampai 1951. Asumsi dasar dari teori psikodinamika yaitu kelompok bukanlah sekadar kumpulan individu, melainkan merupakan suatu satuan dengan ciri dinamika dan emosi tersendiri. Bion mengemukakan ada 3 asumsi dasar mengenai mekanisme kerja kelompok yang saling berkaitan, antara lain asumsi ketergantungan, asumsi pasangan, dan asumsi melawan. Dan teori yang kedua yaitunya Fundamental Interpersonal Relation Orientation Theory atau VIRO Theory. VIRO Theory ditemukan oleh William C. Scott. Teori ini ditemukan pada tahun 1960 untuk menggambarkan hal dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok kecil. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memasuki kelompok karena adanya 3 kebutuhan interpersonal, yaitu inclusion, control, dan affection. Ide pokok dari VIRO Theory adalah bahwa setiap orang mengorientasikan dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu, dan cara ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilakunya dalam hubungan dengan orang lain dalam sebuah kelompok. Asumsi dasar dari teori ini adalah suatu individu terdorong untuk memasuki suatu kelompok karena didasari oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, inclusion, yaitu keinginan seseorang untuk masuk dalam suatu kelompok. Dalam posisi ini, seseorang cenderung berpikir bagaimana cara mereka berinteraksi dalam lingkungan kelompok yang baru ini, seperti sikap apa yang harus ia ambil jika ia memasuki kelompok ini. Nah, yang kedua yaitunya kontrol, yaitu suatu sikap seseorang untuk mengendalikan atau mengatur orang lain dalam suatu tatanan hierarkis. Dalam posisi ini, pembagian kerja sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah, yang ketiga yaitunya affection, yaitu suatu keadaan di mana seseorang ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain. Dalam situasi ini, seseorang membutuhkan kasih sayang atau perhatian sebagai suatu pendukung dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai beberapa teori-teori komunikasi kelompok. Lebih dan kurang, kami banyak-banyak minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.